Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan, termasuk di dalamnya menginovasi, mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jenuh kita menyebut kitab suci, kemudian menyebut Pancasila. Jika kita jenuh menyebut kitab suci dan Pancasila, maka itu pertanda di dalam kalbu kita, di dalam hati nurani kita ada penyakit. Yakni penyakit yang meragukan setidaknya, atau bahkan sampai yang paling parah adalah mengingkari kitab suci dan Pancasila itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba untuk merujuk surah Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi kalau kita memegang mushaf Al-Quran, maka Alkitab itu, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa kalau kita merujuk pada kisah Sufyan As-Tsauri, hadis yang agak panjang sedikit kita nukil. Ketika Sufyan As-Tsauri, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, itu meminta diajari satu kalimat yang membuat dirinya teguh memegang syariat dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau, Imam Sufyan As-Tsauri maksud kami, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kalimat yang membuat saya bisa selamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqum." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan tsumastaqum, pegang teguh keimananmu. Tentu beragam tafsir kalau kita membaca, apakah dari Kementerian Agama, Fijilalil Quran, Al-Misbah, Al-Azhar, dan yang lainnya. Maka dalam simpul sederhana secara tauhid, maka setiap hamba yang beriman pasti dirinya berupaya untuk mempertahankan keimanannya itu. Kita sebut pasti karena iman itu dimulai dari kolbu, bukan dari lisan. Ya. Tasdiqu bi kolbi. Kekuatan dari hati, ini kalau merujuk pada studi-studi sains fisika, kita bisa membacanya antara lain dalam karya yang monumental bahkan sempat populer di era 2000-an atau sebelum itu, yakni adalah Kuantum Ikhlas dari R.B. Sentano. Saya ulang untuk kedua kalinya ini bahwa kekuatan hati itu 5.000 kali dibanding dengan otak. Karena itu kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya berpikir itu bukan dengan otak tetapi dengan qalbu. Demikian juga jika kita merujuk pada Sahih Adabul Mufrad dari Imam Bukhari. Mengapa dari qalbu? Karena qalbu itulah yang pertama kali mendengarkan
suara dari Allah. Mendengarkan firman dari Allah tentu saja insya Allah melalui para malaikatnya. Atau malaikat yang ditugasnya ketika ditiupkan ruh kemudian Allah bertanya, alastu birabbik? Maka janin ketika itu menjawab, qalu bala sayyidina. Benar, kami bersaksi. Bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesaksian itu, maka yang tadinya hanya ada di dalam jiwa, kolbu, maka ikrarum bilisan. Maka niscaya lisannya itu tidak sekedar mengucapkan syahadat, tetapi syahadat itu diijawantahkan memenuhi tuntunan syariat dan memenuhi tuntunan sunat. Nah, belum cukup sehingga amalul bil arkam. Jadi tauhid itu belum cukup ketika hanya di hati, tersembul dengan lisan, maka niscaya menjadi perilaku atau karya atau perbuatan. Jadi perbuatan orang-orang yang beriman itu adalah perbuatan yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah teladan. Pertalian dengan itu, kita bisa menyaksikan betapa pada saat setidaknya syahadat diulang pada waktu akad nikah atau akad nikah. Atas kebijaksanaan dari zaman Belanda, ada yang mengatakan pemerintah Belanda, untuk membedakan antara orang Muslim dengan orang non-Muslim, maka pertanda lisan yang sekaligus tradisi kebudayaan, karena tidak masuk dalam rukun nikah, yakni adalah mengucapkan syahadatain. Kesaksian dalam kolbu inilah yang kemudian menyeruak menjadi perilaku perbuatan. Sikap termasuk di dalamnya. Untuk mengukur apakah kita ini benar-benar sumastakum, benar-benar berpegang teguh pada apa yang kita ucapkan dalam hati, lisan, kemudian kita ditunggu dalam bentuk perbuatan. Dalam Sahih Muttafaq alaih disebutkan bahwa kalau kamu kepingin tahu dawuh Rasulullah, ya, kalau kalian kepingin paham orang itu beriman atau tidak, maka kamu harus melihatnya. Dia pergi dan pulang dari masjid. Jadi salat fardu itu adalah niscaya bagi mukminin dan mukminat dikerjakan atau lebih tepatnya ditegakkan di masjid Allah, termasuk di dalamnya jika di Indonesia surau, musola, langgar dan sebutan-sebutan yang lainnya. Karena inama ya'muru masajidallah man amana billahi ila akhir ayat. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah yang dijelaskan Rasulullah tadi, kita bisa membacanya, mengkajinya di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Jadi adalah orang yang beriman. Nah, masih menyisakan permasalahan karena fikih-fikih klasik itu menetapkan dalam pengertian para ahli fikih itu mengatakan bahwa tidak wajib bagi perempuan. Ini adalah fikih, pemahaman, bukan syariat dan bukan sabda. Sedangkan syariatnya Allah menghendaki agar kita
mukminin dan mukminat itu memakmurkan masjid. Apalagi kalau kita mengelana di dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, maka kita akan mendapati bahwa para sahabat wanita mampu menghafal Al-Quran. Salah satunya, antara lain yang utama adalah melalui bacaan Rasulullah Muhammad SAW secara langsung. Di mana? Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jadi, fikih yang mengatakan bahwa wanita tidak wajib ke masjid, ya, itu harus dikembalikan, direformasi, didudukkan secara benar ke dalam surah At-Taubah, insya Allah ayat 18 tadi. Bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Mengapa menjadi niscaya kembali kepada surah At-Taubah 18 tersebut? Karena kita bisa menyaksikan bahwa sekarang orang tidak malu lagi. Nyaris tidak punya malu. Mampu melewati masjid, pergi ke tempat kerja, pergi ke tahlilan, pergi ke undangan, pergi ke manapun dengan mengenakan busana hijab atau jilbab, tetapi masjid atau musola itu hanya sekedar dilewati saja. Bahkan yang sangat memiriskan adalah ketika dilaksanakan, ditegakkan salat fardu di masjid, wanita-wanita yang berjilbab itu tidak segan menunggu temannya 1, 2, 3 dan yang lainnya sambil mengobrol keras dan benar-benar tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa. Jadi, jika kita berpikir secara hikmatologis, makanya kami tampilkan gambar hikmatologi, dari Immanuel, maka cukup satu ayat atau At-Taubah 18 tadi untuk kita jadikan argumen bahwa memakmurkan masjid itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semua mukminin dan mukminat. Jangan sampai pasar lebih ramai dibanding dengan masjid. Oh, mungkin kita akan mengatakan, kalau di pasar memang ada saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Protestan, dan yang lainnya. Konghucu, kepercayaan. Baik, tetapi sudahkah kita berupaya untuk memaksakan diri yang pertama? Mendatangi panggilan muadzin. Kemudian yang kedua, jika kita awalnya memaksa, terpaksa, yang kedua, dan yang ketiga adalah apakah kita merasa butuh atau tidak di dalam memenuhi panggilan Allah memakmurkan masjid. Bukankah panggilan hayya 'alas shalah, marilah kita menegakkan sholat, itu untuk mukminin dan mukminat. Agar kita setidaknya memakmurkan masjid itu setiap 5 waktu. Aqimis sholah li zikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat yang termulia, mengingat atau puncak mengingat yang tertinggi, yakni adalah menegakkan sholat fardu di masjid Allah atau musola langgar yang terdekat dengan rumah kita, yang terdekat dengan tempat kerja kita, yang terdekat dengan aktivitas kita. Tidak perlu kita takjub di Jepang ada masjid berjalan. Karena ada bus yang
direka yasa untuk dijadikan masjid. Mengapa di Jepang seperti itu? Apakah kita harus berdecak kagum? Ya, kita harus kagum dan ikut bersyukur. Tapi lebih dari itu, di Indonesia tidak diperlukan, tidak dibutuhkan masjid yang berjalan. Karena setiap kali kita jalan kaki, di kampung tertentu tidak sampai 200 meter sudah ada masjid. Bahkan di kampung kami Celaket ini hanya sekitar 40 atau 30 meter sudah ada 2 masjid. Kemudian jalan sedikit ke arah timur, sekitar 200 meter sudah ada musola. Kemudian jalan lagi masuk gang, tidak sampai 100 meter sudah ada masjid. Untuk apa dibangun masjid dan musola jika tidak untuk memakmurkan? Jika tidak untuk dimakmurkan, untuk menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemahaman sederhana kita. Jadi ukuran takwa itu adalah masjid. Tidak berarti terjamin bahwa orang yang ke masjid pasti perilakunya baik. Meskipun inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika amalan memakmurkan masjid itu kemudian ruhnya dipakai terus-menerus untuk memelihara sikap dan perilakunya, maka nyaris pasti sikap perilakunya itu mulia, baik, bisa diterima oleh semua orang, bahkan makhluk pun akan tersenyum ketika kita berupaya untuk menghiasi kehidupan kita itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa di dalam hikmatologi saya tulis atau kami tulis imanial di poros yang berwarna putih itu? Karena kita di dunia ini, wabil khusus di Indonesia, sudah mencanangkan semboyan ruh kekeluargaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi imanial di situ tidak saja Islam yang ditempatkan, tetapi juga ada Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Nasrani atau Kristen Katolik, termasuk di dalamnya ada aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah imanial. Dan imanial itu niscaya menyeruak menjadi sikap perilaku perbuatan kita sehari-hari. Dan utamanya kita yang mengatakan isyhadu bi anna muslimun, maka kita berusaha untuk memenuhi panggilan muazin dalam sehari 5 kali. Di tempat tertentu termasuk di Masjid Khadijah, Celaket Gang 1, Kota Malang ini 6 kali azannya. Jika hari Jumat 7 kali. 6 kali karena ada azan pertama sekitar jam 3, kemudian 7 kali ketika Jumat karena ada tambahan 5 kali adzan, kemudian ditambah 1 kali adzan pertama di setiap hari, pagi hari jam 3, kemudian ada 1 lagi di hari Jumat khususnya jam 11 di Masjid Khadijah, azan pertama sholat Jumat. Mengapa masih dilaksanakan? Bukankah itu ijtihad Utsman bin Affan? Kita hidupkan kembali karena Rasulullah pun bersabda, gigitlah dengan geraham ketika sahabat-sahabatku, maksudnya yang 4 itu, Khulafaur Rasyidin, mengatakan sesuatu. Dan sudah waktunya. Karena di tengah kesibukan kita, adzan 1 kali atau adzan yang 2 kali. Ya, seperti di masjid tetangga kami, An-Nur dan yang lainnya itu ya. Adzannya 2 kali. Tetapi ketika menjelang khatib naik mimbar. Ini menurut pengalaman kami nyaris kurang efektif
kurang sangkil, kurang mangkus. Jadi kurang efektif, kurang efisien. Mengapa? Karena panggilan adzan pertama itu rata-rata ya di Masjid An-Nur itu jamaah sudah berkumpul. Padahal tujuan dari adzan pertama di hari Jumat dilakukan di tempat keramaian yang jauh dari masjid, tujuannya supaya orang sedini mungkin mempersiapkan diri untuk memakmurkan masjid. Dan lagi-lagi ya direduksi oleh para takmir masjid, tidak ada atau tidak tersedia ruang bagi mukminat. Mestinya karena kita ada di dalam negara yang aman, nyaman, maka seharusnya wanita pun diberikan ruang di masjid-masjid untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena itu adalah sholat fardu. Dan diminta oleh Allah untuk sekali lagi memakmurkan masjid. Boleh jadi kalau nanti ya kita memiliki pemimpin yang religius mulai dari tingkat RT sampai dengan presiden ya, yang benar-benar memperhatikan urusan agama dan kepercayaan, maka kita bisa memulainya. Apalagi paternalistik dalam pengertian masyarakat kita ini senantiasa mencari contoh atau teladan dari pemimpin. Jika pemimpin mengatakan sesuatu dibarengi dengan sikap perilaku yang nyata, maka mudah bagi rakyat kebanyakan itu untuk mengikutinya dengan baik. Sehingga tidak dibutuhkan banyaknya lembaga-lembaga non-departemen ataupun lembaga-lembaga extraordinary begitu ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary ketika kita bangsa Indonesia terutama yang mayoritas Islam ini imannya benar-benar bergelora dan diwujudkan secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid Allah, musola, langgar, surau, dan sebutan yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami bukan menafsirkan, tapi kami menangkap makna sembari kita kontraskan, kita kait kelindankan dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin.